まだ何よりも先ほども言いましたけど、インドネシアのサッカー熱が素晴らしいと思いますし、今の、帰化選手 Mohon maaf mendadak karena memang kita baru mendapatkan surat 4 jam yang lalu. Dunia sepak bola internasional dikejutkan oleh kabar terbaru dari FIFA yang secara resmi mengkonfirmasi bahwa sejumlah negara telah menyatakan ketarikan untuk bergabung dalam pembentukan federasi baru yang digagas oleh Indonesia dan Jepang. Langkah besar ini disebut sebagai upaya untuk menciptakan sistem sepak bola yang lebih transparan, bersih, dan bebas dari praktik kecurangan. FIFA dalam keterangan resminya menyebut inisiatif yang dimulai dan kerjasama erat antara Indonesia dan Jepang tersebut telah menarik perhatian luas, khususnya dari beberapa negara Asia Timur dan Asia Tengah. Bahkan beberapa negara di kawasan Timur Tengah dan Eropa Timur juga mulai melakukan komunikasi awal untuk ikut serta. Kolaborasi Indonesia-Jepang ini disebut-sebut sebagai tonggak baru bagi sepak bola Asia. Keduanya memiliki visi yang sama, yakni memperjuangkan kompetisi yang adil serta memberikan ruang bagi setiap negara untuk berkembang tanpa intervensi politik dan keputusan sepihak dari federasi lama. Langkah berani ini juga mendapat apresiasi dari berbagai media internasional yang menilai kerjasama Indonesia dan Jepang menjadi bukti bahwa Asia siap bangkit dan mandiri dalam dunia sepak bola. Korea Selatan, Australia hingga beberapa negara dari Asia Barat dikabarkan sedang menimbang untuk ikut dalam federasi baru ini. Sementara itu dari pihak Indonesia, Ketua Umum PSSI menyebut bahwa segala langkah yang diambil dilakukan dengan prinsip kehormatan keadilan bagi seluruh negara anggota. Dengan semakin banyak negara yang tertarik bergabung, pembentukan federasi baru ini bisa menjadi babak baru sejarah sepak bola dunia. Jika terrealisasi, Indonesia dan Jepang akan tercatat sebagai pelopor gerakan reformasi terbesar di dunia sepak bola modern. Thailand dan 35 negara Asia setuju untuk pembentukan konfederasi baru kecuali negara Timur Tengah. Dunia sepak bola Asia memasuki babak baru. Sebanyak 35 negara Asia termasuk Thailand resmi menyatakan kesepakatan untuk membentuk konfederasi sepak bola baru, menyusul inisiatif yang sebelumnya digagas oleh Indonesia dan Jepang. Langkah ini disebut sebagai gerakan besar untuk menciptakan kompetisi yang lebih bersih, adil, dan profesional di kawasan Asia. Dalam pertemuan tertutup yang digelar di Bangkok, para perwakilan federasi sepak bola dari berbagai negara Asia menyetujui rancangan awal pembentukan konfederasi sepak bola Asia baru atau New Asian Football Confederation. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan prinsip mengenai struktur organisasi, sistem kompetisi, serta komitmen bersama untuk menegakkan nilai transparansi dan keadilan. Yang menarik dari total negara yang diundang, tak boleh ada kelompok negara Timur Tengah yang memilih untuk tidak ikut serta dalam pembentukan konfederasi baru ini. Sumber dari internal federasi menyebutkan, alasan utama adalah perbedaan visi dan kepentingan politik olahraga yang masih terkait erat dengan AFC lama. Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand menyebut keputusan ini sebagai langkah bersejarah. Kami percaya Asia butuh sistem baru yang lebih jujur dan modern. Sudah saatnya kompetisi dibangun di atas keadilan bukan pengaruh politik, ujar Somyot Pompapong dalam konferensi pers usai pertemuan. Dukungan juga datang dari Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam yang semuanya termasuk dalam blok negara penggagas awal. Beberapa negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan pun turut memberikan komitmen dukungan. FIFA melalui juru bicaranya menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa pembentukan konfederasi baru tidak menyalahi regulasi selama mengikuti prosedur yang sah dan memenuhi syarat keanggotaan internasional. Langkah ini bahkan dipandang sebagai momentum reformasi terbesar dalam sejarah sepak bola Asia modern. Analis olahraga menilai, kehadiran konfederasi baru ini bisa menjadi ancaman serius bagi AFC lama, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menuai kritik atas dugaan ketidakadilan, keputusan kontroversial, dan pengaruh politik dari pihak tertentu. Dengan dukungan Thailand dan 35 negara lainnya, pembentukan konfederasi baru ini menandai lahirnya kekuatan baru sepak bola Asia yang lebih mandiri. Sementara negara-negara Timur Tengah memilih untuk tetap berada di bawah AFC, mayoritas negara Asia lainnya kini bersiap membuka lembaran baru demi masa depan sepak bola yang lebih bersih, terbuka, dan profesional. Indonesia dan Jepang sukses mengaruhi semua negara Asia dan jadi pelopor revolusi sepak bola Asia yang bersih. Indonesia dan Jepang berhasil menjadi pelopor revolusi sepak bola Asia setelah sukses mempengaruhi hampir seluruh negara di kawasan untuk bersama-sama membangun sistem sepak bola yang bersih dari praktik mafia, kecurangan, dan politik federasi. Langkah berani kedua negara ini dinilai sebagai titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola Asia untuk selamanya. Gerakan pembaruan yang awalnya hanya berupa inisiatif kerjasama antara PSSI dan JFA, kini telah menjelma menjadi gerakan besar lintas negara. Hampir semua federasi sepak bola Asia termasuk Korea Selatan, Thailand, Vietnam, hingga negara-negara Asia Tengah telah menyatakan dukungan penuh untuk melepaskan diri dari sistem lama yang dianggap syarat dengan ketidakadilan.
Langkah Indonesia dan Jepang berawal dari kecewaan terhadap keputusan-keputusan federasi lama yang dianggap tidak profesional dan sering menguntungkan pihak tertentu. Namun, dengan pendekatan diplomasi olahraga yang cerdas, kedua negara berhasil meyakinkan banyak pihak bahwa sepak bola Asia membutuhkan sistem yang transparan, independen, dan berpihak pada prestasi bukan kekuasaan. Ketua Umum PSSI dalam pernyataannya menegaskan bahwa tujuan utama gerakan ini bukan untuk memecah belah, melainkan membersihkan sepak bola Asia dari bayang-bayang mafia dan kepentingan politik. Dukungan pun datang dari berbagai media internasional yang memuji keberanian dua negara ini. Media Jepang menulis bahwa reformasi Asia dimulai dari Jakarta dan Tokyo, sementara media olahraga Eropa menilai bahwa keberhasilan Indonesia dan Jepang menggalang dukungan lintas negara adalah bukti bahwa Asia siap bangkit sebagai kekuatan baru yang bersih dan profesional. FIFA menyebut inisiatif Indonesia dan Jepang sebagai langkah positif menuju tata kelola sepak bola global yang lebih sehat. Lembaga itu bahkan siap memfasilitasi dialog untuk mempercepat transisi menuju konfederasi baru yang lebih modern dan demokratis. Para analis sepak bola menyebut gerakan ini sebagai revolusi sepak bola Asia, karena untuk pertama kalinya negara-negara Asia bersatu atas dasar integritas, bukan tekanan politik atau ekonomi. Dengan keberanian Indonesia dan Jepang memimpin gerakan ini, sepak bola Asia kini berdiri di ambang era baru, era tanpa mafia, tanpa manipulasi, dan tanpa ketidakadilan. Langkah yang dimulai dari dua negara yang kini menjadi gerakan kolektif yang akan mengubah arah sejarah sepak bola dunia. Jadi apakah federasi baru ini akan menguntungkan Indonesia bisa lolos Piala Dunia ke depannya, guys? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.